Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita Melania Jayani Astuti NIM 28. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Teknik Pembuatan Tubis Holobab Obturator dengan Magnet. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Dr. Mia Lasmilita Rosa selaku pembimbing 1 dan juga Dr. Sri Rezeki Indiani selaku pembimbing 2 yang telah membimbing saya sampai tugas akhir ini selesai. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Protesa maksilofasial adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang berhubungan dengan cacat akibat operasi, trauma, dan kongenital pada daerah kepala. Protesa maksilofasial dibagi menjadi dua, ekstraoral dan intraoral. Ekstraoral pada daerah kepala yang meliputi bibir, hidung, dan telinga. Intraoral meliputi mandibula, lidah, palatum lunak, atau palatum keras. Cacat intraoral terjadi karena trauma, perubahan patologis, radiasi, luka bakar, atau intervensi bedah. Cacat intraoral dapat memberikan kerusakan fisik dan psikologis signifikan pada pasien yang sakit. Oleh karena itu perlu dibuatkan protesa obturator. Terdapat dua cara yang digunakan dalam pembuatan protesa obturator, yaitu dengan CAT-RP dan konvensional. CAT-RP biasanya dengan menggunakan komputer, sedangkan konvensional mulai cara mendesain hingga hasil jadi dilakukan manual. Sifat wajib protesa yaitu ringan, stabil, dan komfort. Pembuatan obturator ini harus ringan, oleh karena itu dibuat berongga atau holobab. Holobab dibagi menjadi dua, one piece obturator dan two piece obturator. Rumusan masalah bagaimana teknik pembuatan two piece holobab obturator dengan magnet. Tujuan untuk mengetahui teknik pembuatan two piece holobab obturator dengan magnet. Manfaatnya agar mahasiswa dan teknisi gigi mampu membuat two piece holobab obturator dengan magnet. Bab 2 Tinjauan pustaka. Obturator. Definisi dari obturator adalah suatu protesa maksilofasial yang digunakan untuk menutup cacat dengan menggantikan jaringan keras dan lunak serta gigi yang hilang. Fungsi dari obturator adalah untuk menggantikan bagian mulut yang hilang sebagai alat bantu makan, membantu pembentukan kembali bentuk palatal atau soft palate, memperbaiki fungsi bicara, estetik, posisi bibir, serta fungsi penelanan dan pengunyahan. Macam-macam obturator. Macam-macam obturator dibagi menjadi dua berdasarkan waktu pemasangan dan berdasarkan desain. Berdasarkan waktu pemasangan dibagi menjadi tiga, surgical obturator, interim obturator, dan definitive obturator. Surgical obturator yaitu protesa yang dibuat sementara dan dibuat sebelum pembedahan yang diinsersikan segera setelah pembedahan. Interim obturator yaitu protesa yang diinsersikan 1-4 minggu setelah pembedahan. Definitive obturator yaitu protesa yang menggantikan seluruh cacat yang hilang akibat pembedahan yang diinsersikan setelah penyembuhan, biasanya 3-4 bulan setelah pembedahan. Berdasarkan desain dibagi menjadi dua, obturator berongga atau holobab dan obturator tidak berongga. Obturator berongga atau holobab biasanya digunakan pada cacat rahang dengan ukuran yang besar, sedangkan obturator tidak berongga biasanya digunakan untuk cacat rahang dengan ukuran yang kecil. Bahan-bahan yang digunakan. Terdapat dua bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan obturator ini, yaitu kobalt kromium alloy dan resin akrilik. Kobalt kromium alloy adalah kobalt base alloy dengan campuran kromium. Kobalt kromium alloy merupakan salah satu biometal yang paling banyak digunakan sebagai basis gigi tiruan. Kelebihan dari kobalt kromium alloy yaitu memiliki ketahanan yang baik, tahan korosi, dan biokompatibilitas yang baik. Resin akrilik. Resin akrilik merupakan bahan yang sering digunakan dalam pembuatan gigi tiruan. Sifat dari resin akrilik itu yaitu tidak berwarna, transparan, dan padat. Resin akrilik dikemas dalam bentuk bubuk dan cairan. Pembuatan basis gigi tiruan dengan resin akrilik ini tergolong mudah dalam pengerjaannya, sehingga menjadi salah satu keuntungan dari bahan ini. Komponen retensi magnet. Magnet adalah alat yang efisien dalam memberikan retensi dan stabilitas yang memadai dalam protesa karena ukurannya yang kecil dan gaya tarik yang kuat. Magnet dipasangkan pada dasar protesa dan bagian penampang. Diatur sedemikian rupa sehingga kutub yang berlawanan tertarik satu sama lain dan dapat mempertahankan kedua bagian tersebut. Bahan magnet yang sering digunakan adalah kobalt platinum, neodymium iron baron, dan kobalt samarium. Penggunaan magnet sering digunakan karena ukurannya yang kecil dan gaya tariknya yang kuat. Beberapa keuntungan penggunaan magnet adalah mudah dibersihkan, mudah penempatannya, prosedur klinis dan laboratoriumnya sederhana. Teknik pembuatan obturator, pembuatan holobab. Yang pertama, cetakan cacat dari dokter gigi diisi dengan gipsum tipe 3 untuk mendapatkan model kerja. Yang kedua, membuat model malam pada daerah cacat dengan tebal kurang lebih 2 mili. Setelah itu membuat garam. Garam ini dibuat dua. Yang pertama untuk model malam dan lainnya untuk packing, dengan dibentuk seakan-akan rahang itu normal. Kemudian garam dimasukkan pada dasar model malam. Kemudian dibuatkan penutup pada obturatornya. Yang keempat, model malam ditanam dalam kuvet dan dilakukan buang malam.
Garam akan hilang setelah dilakukan buang malam. Yang kelima, packing dengan menggunakan acrylic head cure. Setelah itu garam dimasukkan pada bulbnya dan digodok sesuai dengan instruksi pabrik. Garam akan hancur setelah digodok. Yang keenam, lubangi tutup obturator kurang lebih 2 mili dan garam akan keluar. Setelah garam keluar, lubangnya ditutup dengan self cure. Setelah itu dilakukan finishing dan polishing sesuai dengan standar teknik laboratorium. Pemasangan magnet. Magnet pada obturator ini menggunakan magnet jenis kobalt samarium. Yang pertama, bagian penutup holo dilubangi. Kemudian magnet dipasang pada penutup holo itu tadi dan ditutup dengan self cure. Selanjutnya, obturator dengan magnet dipasang coba pada pasien. Pembuatan gigi tiruan kerangka logam. Yang pertama, obturator diinsersikan pada pasien untuk dilakukan pencetakan yang menghasilkan model kerja untuk pembuatan gigi tiruan. Yang kedua, dilakukan survei pada model kerja dengan menggunakan surveyor. Setelah itu yang ketiga, membuat desain pada model kerja dan dilakukan blockout pada daerah undercut. Yang keempat, dilakukan pembuatan relief. Relief itu sendiri yaitu pemberian wax tipis pada bagian yang tidak bergigi setebal kurang lebih 0,5 mili. 5. Membuat duplikasi model kerja untuk mendapatkan model refraktori dengan menggunakan bahan reversible hidrokoloid. Yang keenam, beri pola malam pada model duplikasi dengan bahan wax pattern dengan dilakukan teliti dan hati-hati dengan diletakkan satu persatu sesuai desain. Yang ketujuh, dilakukan pemasangan sprue atau spruing. Ketinggian sprue kurang lebih 5 cm dari crucible. Sprue harus rata dan licin. Ujung sprue juga dipipihkan agar memperlancar jalannya logam cair pada saat di casting. Dilakukan burnout dengan cara dimasukkan ke dalam oven furnace, lalu dilakukan penuangan logam dengan kobalt chromium alloy. Dan kerangka logam yang telah selesai dituang dilakukan sandblasting untuk menghilangkan sisa-sisa bahan tanam, kemudian dilakukan finishing dan polishing. Kemudian kerangka logam dikembalikan ke dokter gigi untuk dilakukan pasang coba pada pasien. Setelah itu buat model malam seperti biasanya, yaitu membuat lempeng dan galengan gigit. Dilanjutkan dengan menempel anasir gigi dan contouring. Kemudian pasang magnet dengan kutub yang berlawanan pada model malam untuk perlekatan dengan obturatornya. Setelah model malam selesai, dikembalikan lagi ke dokter gigi untuk dilakukan pasang coba gigi tiruan pada pasien. Kemudian dilakukan flasking, buang malam, processing akrilik dengan head cure, deflasking, finishing, dan polishing. Setelah itu dikembalikan lagi ke dokter gigi. Pasien juga diberikan instruksi mengenai pemasangan, pelepasan, dan perawatan obturator. Bab 3. Pembahasan. Pembuatan obturator ini dibuat berongga atau hollow bulb untuk mengurangi berat pada obturator. Juga dibuat tupis supaya pada waktu penderita tidur bisa melepas gigi tiruannya, sehingga beban yang diterima dalam jaringan mulut penderita menjadi lebih ringan dan lebih sehat. Pembuatan obturator ini juga menggunakan magnet. Magnet yang digunakan adalah magnet alloy kobalt samarium. Magnet ini dapat dipotong kecil sampai kurang dari 1 mili tanpa kehilangan daya magnetnya. Karena itu magnet ini dapat digunakan pada obturator berongga. Keuntungan dan kerugian bahan basis gigi tiruan. Obturator dengan kerangka logam memiliki keuntungan yaitu dapat biokompatibel dengan jaringan lunak, tahan terhadap abrasi, serta tidak menyerap saliva. Sedangkan kerugiannya yaitu lebih mahal. Warna mencolok dengan jaringan lunak, teknik pembuatannya rumit. Bagian yang terbuat dari logam sulit untuk direparasi bila patah. Obturator dengan resin akrilik memiliki keuntungan yaitu mempunyai biokompatibilitas yang baik terhadap jaringan mulut, estetik sangat baik, harga relatif murah, dan pembuatannya mudah. Tetapi bahan ini juga memiliki kerugian yaitu kekuatan terhadap benturan rendah, tidak tahan abrasi, dan konduktivitas termal rendah. Bab 4. Penutup. Kesimpulan, teknik pembuatannya yang pertama, pembuatan hollow bulb. Bagian cacat dibuat model malam, dimasukkan garam, dibuatkan penutup obturator, kemudian di flasking, buang malam, prosesing akrilik, deflasking, finishing, dan polishing. Magnet kemudian dipasang pada penutup obturator dan ditutup dengan resin akrilik safe cure. Obturator diinsersikan pada pasien dan dilakukan pencetakan. Kemudian dibuat gigi tiruan kerangka logam, survei, blockout, relief, membuat pola malam, spruing, casting, finishing, dan polishing. Setelah itu pada model malam dipasang magnet dengan kutub yang berlawanan. Kemudian dilakukan pasang coba pada pasien dan dilakukan flasking, buang malam, processing akrilik, deflasking, finishing, dan polishing. Saran, diharapkan mahasiswa D3 Teknik Gigi dan Teknisi Gigi dapat menerapkan teknik pembuatan tupis hollow bulb obturator dengan magnet karena mempunyai keunggulan yaitu retensi dan stabilitas yang lebih baik, mudah dipasang dan dilepas oleh penderita.
Dalam pembuatan obturator ini perlu juga hubungan yang baik antara teknisi gigi dan dokter gigi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan obturator yang dihasilkan nyaman dan aman untuk pasien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.